Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi atau program yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pemrograman lanjut. Nah, di sini aplikasi yang saya buat saya namakan kalkulator kesehatan. Di sini desainnya seperti ini. Untuk tampilan yang utama, saya hanya menggunakan yang pertama ada text label box, kemudian ada radio button, dan juga ada button. Hanya itu, dan ditambah dengan picture box. Tampilan pertama saya seperti itu, dan source code-nya itu sederhana sekali, dimana ini adalah source code untuk mengalihkan ke tampilan-tampilan selanjutnya. Kemudian untuk yang BMI di sini saya menggunakan beberapa form, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 form yang saya gunakan. Di sini untuk yang body mass index di form BMI ini saya hanya menggunakan label teks, kemudian ada combo box, ada text box, ada button, seperti itu. Kemudian untuk source code-nya ya sama, sebenarnya sangat sederhana, hanya berisi rumus dan juga info-info seperti ini. Bisa kita lihat di sini cukup sederhana sekali sebenarnya untuk source code-nya. Kemudian selanjutnya ke form yang denyut nadi. Di sini sama seperti form yang sebelumnya, yaitu BMI, hanya menggunakan beberapa tools. Kemudian yang volume darah sama seperti form yang sebelum-sebelumnya, toolsnya juga sama seperti ini, sangat sederhana sebenarnya. Kemudian untuk source-nya juga sederhana, hanya berisi rumus seperti ini, seperti yang kita lihat, hanya berisi rumus seperti ini. Kemudian kita ke form asupan air. Nah, di sini masih sama seperti form yang sebelum-sebelumnya, tampilannya tidak jauh berbeda. Kemudian untuk source code-nya sama saja, sederhana, hanya berisi rumus, tidak terlalu banyak seperti itu. Hanya berapa baris? Hanya 71 baris, tidak terlalu banyak, sederhana. Kemudian lanjut ke yang form basal metabolic rate atau BMR. Di sini hanya menambahkan satu combo box, yaitu ini. Pada dasarnya semuanya ini sama. Untuk source code-nya ini juga mirip-mirip, hampir mirip. Hanya saja yang membedakan adalah rumus-rumusnya dan juga beberapa kata seperti itu. Ya, langsung saja kita run di sini. Ya, seperti ini tampilan pertama atau tampilan utama dari aplikasi yang saya buat. Ini saya beri nama kalkulator kesehatan. Nah, di sini kalkulator kesehatan ini berfungsi untuk menghitung beberapa aspek dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti berat badan, kemudian ada denyut nadi, ada volume darah, asupan air, dan juga basal metabolic rate atau kalori yang kita butuhkan sehari-hari. Nah, fungsinya untuk apa? Agar kita bisa
memperkirakan apakah kita ini sudah cukup sehat, apakah makanan kita dan juga minuman yang sudah kita minum itu cukup untuk memenuhi gizi kita agar kita tetap sehat setiap hari. Nah, maka dari itu saya membuat kalkulator ini. Nah, di sini kita akan langsung saja menuju ke body mass index. Kita klik go. Nah, di sini body mass index kita bisa melihat penjelasan body mass index di sini. Nah, body mass index itu merupakan indikator kadar relatif lemak tubuh seseorang yang sudah dewasa dengan usia 20 tahun ke atas. Seperti itu. Jadi, BMI ini adalah bisa dibilang untuk mengukur berat badan ideal kita. Seperti itu, penjelasan seperti ini ada di message box. Kemudian kita klik OK. Sekarang kita langsung saja kita hitung body mass index saya. Pilih jenis kelamin adalah laki-laki, kemudian usia kita masukkan usia saya 20 tahun, kemudian tinggi badan saya 174 cm, kemudian berat badan saya 60 kg. Kemudian kita hitung, maka akan muncul di message box keterangan bahwa BMI saya adalah 19, sekian, dan di sana ada keterangan berat badan saya itu normal atau ideal, tidak kekurangan atau tidak obesitas, seperti itu. Misalkan kita ubah berat badan saya 80 kg dengan tinggi 160 cm. Kita hitung BMI saya jika saya memiliki 160 cm tinggi badan dan juga memiliki berat badan 80 km, BMI saya adalah 31,25, yang mana ini termasuk overweight atau obesitas. Nah, di sini juga ada keterangan bahwa saya perlu menurunkan berat badan saya. Seperti itu. Kemudian klik OK. Kemudian jika kita ingin menghapus semuanya, kita tinggal klik reset. Nah, itu untuk yang body mass index. Kemudian kita akan kembali ke menu utama tadi. Kemudian kita hitung denyut nadi kita. Nah, yang kita hitung di sini adalah denyut nadi untuk per menit. Oke, untuk per menit. Kita lihat terlebih dahulu infonya. Di sini tertulis bahwa memeriksa denyut nadi itu membantu kita menemukan apakah ada masalah kesehatan yang kita alami. Misalnya denyut nadi yang lebih cepat itu disebabkan oleh beberapa penyakit, yaitu anemia, demam, dan juga beberapa penyakit lainnya. Kita klik OK saja. Kemudian kita akan mencoba menghitung denyut nadi kita. Kita masukkan misalkan perempuan dengan usia 35 tahun dengan tinggi badan 165 cm dan berat badan 55 kg. Kita hitung. Nah, denyut nadi seorang perempuan dengan usia 35 tahun dan tinggi badan 165 cm dan juga yang memiliki berat badan 55 kg adalah 148 kali per menit. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat apakah dengan tinggi badan juga berat badan sekian apakah normal, dan juga dengan usia sekian apakah normal jika kita memiliki memiliki denyut nadi sebanyak 140 kali per menit. Nah, kita bisa konsultasi ke dokter atau kita bisa mencari artikel di internet apakah denyut nadi kita ini normal atau ada masalah pada denyut nadi kita atau dalam tubuh kita, seperti itu. Kemudian kita kembali ke menu awal, kita menghitung volume darah. Kita klik go. Nah, di sini volume darah kita klik di sini. Nah, volume darah setiap orang itu tidak sama. Karena apa? Karena volume darah itu dipengaruhi oleh berat badan. Seperti itu. Jika semakin berat, maka semakin banyak pula darah yang dimiliki orang tersebut. Seperti itu. Kemudian langsung saja kita hitung volume darah yang ada di tubuh saya. Dengan usia 20 tahun dan tinggi badan 174 cm
berat badan 60 kg. Berapakah volume darah saya? Nah, volume darah di tubuh saya adalah 4200 ml. Di sini maaf, di sini tidak tertulis mililiter, tapi di sini karena udah 4200 ml atau 4,2 liter seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat apakah normal jika saya berusia 20 tahun, memiliki tinggi badan 174 cm dan juga berat badan 60 kg, dan saya memiliki volume darah 4200 atau 4,2 liter. Nah, itu apakah normal atau tidak? Nah, kita bisa mencari informasi di internet atau dimanapun apakah itu normal, dan jika itu tidak normal maka kita bisa meningkatkan konsumsi makanan kita untuk memperbaiki volume darah kita seperti itu. Kemudian kita reset, langsung kita kembali ke menu utama dan kita akan menghitung asupan air dalam perharinya. Nah, kita lihat terlebih dahulu info mengenai kebutuhan asupan air per hari. Seperti yang kita tahu, ini kan konsumsi air putih itu sangat penting seperti itu ya, karena minuman paling baik adalah air putih seperti itu. Di sini ada penjelasannya seperti ini. Kemudian kita oke saja, langsung kita hitung berapakah kebutuhan asupan air saya per harinya. Nah, saya 20 tahun, tinggi badan 174 cm dan berat badan 60 kg. Kita hitung, maka asupan air yang saya butuhkan setiap harinya adalah 1800 ml air atau 1,8 liter air yang saya butuhkan setiap harinya agar saya tetap terlihat fresh dan juga bugar. Misal kita ubah 28 tahun dengan tinggi badan 169 cm dan berat badan 73 kg. Berapakah? Nah, di sini asupan air yang dibutuhkan seseorang dengan usia 28 tahun, tinggi badan 169 cm dan berat badan 73 kg adalah 2190 ml air atau 2,1 liter air seperti itu. Nah, kita reset untuk menghapus semuanya, kemudian kita kembali dan terakhir kita akan menghitung basal metabolic rate atau kalori yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai dengan aktivitas yang kita lakukan. Begitu. Nah, di sini kita lihat infonya, BMR atau basal metabolic rate adalah kebutuhan kalori yang kita butuhkan untuk melakukan aktivitas. Nah, dengan menghitung BMR ini kita bisa mengetahui berapa kalori minimal yang kita butuhkan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Seperti itu. Langsung saja kita hitung berapa kalori yang saya butuhkan agar saya bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Pilih jenis kelamin laki-laki, dan juga di sini kita akan memilih, ada pertanyaan seberapa sering Anda berolahraga. Karena apa? Karena ini akan mempengaruhi berapa banyak kalori yang Anda butuhkan setiap harinya. Kita pilih saja untuk 2-3 kali dalam seminggu. Usia saya 20 tahun, tinggi badan saya 174 cm, berat badan 60 kg. Langsung saja kita hitung, maka kalori yang saya butuhkan adalah 2230,25 per harinya. Ini minimalnya. Jika kita ingin melebihinya tidak apa-apa, tapi jangan sampai terlalu banyak dan juga jangan sampai terlalu sedikit. Kemudian jika kita ubah di sini, misal saya sangat sering berolahraga, misal 1-2 kali setiap harinya, maka akan kita hitung. Nah, di sini kalori yang akan saya butuhkan minimalnya adalah 3081,8 per hari. Nah, di sini kenapa semakin banyak? Karena aktivitas yang saya lakukan ini semakin sering. Semakin sering saya melakukan aktivitas, maka semakin banyak saya membutuhkan kalori. Begitu juga dengan Anda, seperti itu. Nah, kemudian kita reset saja, kita hapus, kita kembali. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan program yang sudah saya buat. Bila ada salah kata dalam penjelasan saya dan juga ketidakjelasannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.